dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan perbedaan yang stabil dan damai hanya akan tercipta dengan sikap saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara damai dan menghargai perbedaan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya moderasi dalam beragama. Moderasi beragama adalah kunci untuk meredam konflik dan memupuk kerukunan seperti masyarakat multikultural Indonesia. Maka dari itu, toleransi menjadi tema syahid Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Indonesia merupakan suatu negara majmuk yang terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, dan berbagai ras. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, Indonesia terdiri dari 416 kabupaten, 98 kota, sehingga Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Identitas agama merupakan suatu fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, dan kualitas diri. Lalu, apakah Indonesia harus bergabung dalam satu kubu? Nah, lantas bagaimana cara kita menghadapi perbedaan itu? Bagaimana? Yakni dengan cara bersatu dan menerapkan sikap toleransi. Hadirin yang berbahagia, seperti lagu Evi Sukaisi yang telah kami rubah liriknya. Toleransi, toleransi, bersatu bersama, satu bangsa dan bahasa. Toleransi, toleransi jadikanlah pegangan di bawah langit berwarna biru. Toleransi tetap yang nomor satu. Setuju? Hadirin, perbedaan bukanlah menjadi perselisihan, namun perbedaan adalah suatu hikmah baik secara virtual maupun intelektual. Dari Sabang sampai Merauke terbentang surat makna akan solidaritas. Jadikan manusia bebas berciri khas, memiliki solidaritas tanpa batas, sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. dengan menyebut nama Allah yang Maha
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-menal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tafsir surah Al-Hujurat ayat 13 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, Tafsir fi Zilalil Quran, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Misbah. Yakni pertama, manusia adalah satu keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia bahwa ia adalah satu keturunan berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapapun mereka sama terangkum dalam kata nas manusia, maka sungguh ia adalah setara, apapun warna kulitnya dan apapun sukunya. Kedua, prinsip dasar hubungan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia prinsip dasar hubungan manusia. Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia untuk beragam, bersuku-suku dan beragam-ragam. ketiga, kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan mereka. Keempat, Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia adalah Alimul Khabir. Sebagaimana difirmankan di dalam surah Yunus ayat 40 sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmulah yang mengetahui kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perbedaan sikap manusia terhadap Al-Quran. Sebagian beriman dan sebagian tidak beriman. Sungguh para hadirin yang dihormati, Allah lebih mengetahui siapa yang telah berbuat kerusakan dan siapa yang telah beriman dengan hati yang tulus. Demikian hadirin, dapat diambil kesimpulan bahwa toleransi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, memperkaya keberagaman, dan mencerahkan jalan menuju harmoni antar umat beragama. Surah Yunus ayat 40 ini mengajarkan ketabahan, keteguhan, dan kesabaran untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang mendustakan pesan agama. Toleransi di dalam Al-Quran adalah